Sekarang waktunya kita akan mendengarkan pemaparan dari hambanya Bapak Pendeta Stanley Dien. Waktu dan kesempatan kami persilakan Pak. Tuhan memberkati. Ya, shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa ya. Senang bisa berjumpa kembali dalam acara komunitas The Power of Love pada malam hari ini. Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat, selalu penuh sukacita dan selalu kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih pada Pastor Surbakti yang pada malam hari ini memberikan waktu dan kesempatan untuk memaparkan pengajaran bagaimana gereja menuju kepada kesempurnaan di dalam keluarga besar komunitas kabar pengantin Kristus. Pengajaran-pengajaran ini sudah lazim untuk disampaikan bagaimana gereja Tuhan perlu dituntun dan dibimbing agar supaya menjadi kekasih-kekasih Kristus, mempelai Kristus atau pengantin Kristus yang sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah memaparkan tiga macam gereja yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat 19 sampai ayat yang ke-22, yaitu tipe pertama adalah tipe gereja mengandung, tipe kedua adalah gereja menyusui, tipe terakhir adalah tipe golongan gereja terpilih. Dua macam gereja, yaitu gereja mengandung dan menyusui, dikatakan celaka karena pada waktu rapture dia tidak bisa disempurnakan, akan memasuki zaman antikris. Selanjutnya tipe golongan orang-orang pilihan ini yang melaksanakan firman Tuhan, tekun dan setia, penuh roh, disempurnakan di kegerakan besar, pada akhirnya diangkat ya awan-awan, berpesta, dan menuju ke surga. Malam hari ini kita akan membuka ada hubungannya dengan tiga golongan gereja yang terambil dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ya. Jadi ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 boleh dibacakan? Nah, tolong ambil dulu Alkitab lah. Itu HP ku satu lagi Pak. Ya, gimana Bu? Siap. Ya, siap Pak ya. Ya, Wahyu 6 ayat 5 dan 6 ya Pak. Iya. Ya. Wahyu 6 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat ke-6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Amin. Ya. Jadi kitab Wahyu pasal yang ke-6 memiliki hubungan yang erat dengan Injil Matius pasal yang ke-24. Wahyu pasal 6 adalah ungkapan Tuhan melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang menubuatkan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Sedangkan Matius 24 adalah khotbah Yesus secara terang-terangan tentang kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Ya. Sedangkan kitab Wahyu adalah nubuat simbol-simbol yang di dalamnya perlu digali rahasianya.
Nah, khusus dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6 ini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus membuka meterai yang ketiga, yaitu kuda hitam. Adalah gambaran tentang suasana yang terjadi di akhir zaman ini, yaitu kesusahan dan kelaparan. Jadi hitam itu menandakan gelapnya dunia. Jadi keadaan situasi ekonomi, situasi kebutuhan, keperluan orang itu sangat tidak tercukupi, sehingga mengakibatkan terjadi bala kelaparan di mana-mana. Ya. Nah, oleh karena kesusahan dan kesulitan ini mengakibatkan ujian iman terhadap orang-orang percaya. Ya. Jadi kesulitan dan kesusahan yang diizinkan oleh Tuhan menimpa dunia ini adalah merupakan proses Tuhan, kehendak Tuhan untuk apa? Untuk menguji sejauh mana tingkat percaya orang-orang percaya. Melalui keadaan kesusahan dan kesulitan yang terjadi sekarang ini mengakibatkan muncullah 3 golongan iman. Yang pertama, golongan iman bagaikan jelai. Yang kedua, golongan iman bagaikan gandum. Yang ketiga, golongan iman bagaikan minyak dan air anggur. Dihubungkan dengan pengajaran kita minggu yang lalu, jelai sama dengan gereja mengandung, gandum sama dengan gereja menyusui, minyak dan air anggur sama dengan gereja terpilih. Ya. Golongan jelai, golongan gandum, dan golongan minyak dan air anggur. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan dengan adanya susah makanan, secupak gandum sedinar harganya, jelai 3 cupak sedinar harganya. Ini sebetulnya berbicara tentang sulitnya mencari sembako. 1 dinar itu sama dengan pekerjaan 1 orang 1 hari. Ya. Artinya, nanti ke depan, orang akan bekerja 1 hari, dia hanya bisa membeli secupak gandum atau seliter beras. Ya. Kalau 1 keluarga ada 5 orang atau 4 orang, bagaimana mungkin dia bisa mencukupi kebutuhan? Ya. Nah, tetapi saya tidak menjelaskan tentang kelaparan secara jasmania, tetapi saya akan menjelaskan tentang kelaparan tentang iman. Ya, oleh karena kesulitan dan kesusahan ini, maka kita akan melihat ada orang-orang percaya bagaikan jelai. Ya. Oh, jelai, ya. Dan juga ada orang-orang percaya bagaikan gandum. Tetapi ada orang-orang percaya bagaikan minyak dan air anggur. Nah, minyak dan air anggur ini Alkitab mengatakan janganlah dirusakkan. Artinya orang yang memiliki minyak dan air anggur, sekalipun kesulitan yang melanda dunia parah, sekalipun kesusahan yang melanda dunia parah, sekalipun bala kelaparan dan bagaimanapun juga sulitnya dunia ini, tetapi orang-orang yang memiliki minyak dan air anggur, iman bagaikan minyak dan air anggur, tidak perlu takut. Ya, amin. Tidak perlu takut. Karena Alkitab mengatakan iblis tidak bisa merusak. Janganlah engkau rusakkan. Jadi yang menunggang kuda hitam ini adalah iblis. Ya. Artinya orang-orang percaya yang memiliki iman bagaikan minyak dan air anggur ini nggak usah khawatir, nggak usah takut. Sebab Tuhan berjanji tidak bisa dirusak orang-orang percaya ini dengan masalah-masalah sembako, ya kan?
Sembako kalau sekarang ini ya mungkin ibu-ibu lebih tahu. Kalau pas masuk Ramadan ya kan harga cabai sudah berapa ya kan? Ya, harga-harga semua pada naik ya. Saya bilang sama istri saya dan jemaat ya, nggak usah kita pusingin mau naik atau turun itu sembako ya. Yang penting kita ada uang ya kan. Kalau toh turun sembako, kalau kita nggak ada uang ya stres juga, benar nggak? Ya kan? Kalau naik sembako, kalau Tuhan berikan kita berkat, kita nggak ada masalah, nggak usah dipusingin, ya kan? Kalaupun sembako naik, kalaupun cabai naik, ya kita nggak usah makan pedes, ya kan? Ya makan cabai, ya bisa cari makanan yang lain. Jadi maksudnya hal-hal lahiriah ini jangan sampai mengganggu kedamaian sukacita di dalam rumah. Karena Tuhan mengatakan ya tidak bisa dirusak iman orang percaya hanya gara-gara sembako, karena gara-gara ekonomi. Walaupun semakin hari semakin sulit dan sukar, janji Tuhan, janganlah engkau merusakkan minyak dan air anggur. Mungkin kenapa? Karena orang yang memiliki iman bagaikan minyak dan air anggur ini, di tengah-tengah dunia yang sukar dan sulit ini, orang-orang inilah yang akan melihat keajaiban dan mujizat Tuhan. Orang-orang inilah yang akan melihat penyertaan Tuhan yang hebat. Ya. Dia tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi dia mengandalkan firman dan Roh Kudus. Dia mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, pertanyaannya, ya, adakah kita memiliki iman minyak dan air anggur? Saya kasih contoh. Contoh di dalam Alkitab, yaitu seorang perempuan janda di Safat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ya dan 18. Ada seorang janda ya pada waktu di tanah Samaria mengalami kesulitan dan kesusahan. Ibu, bapak-bapak boleh membacanya. Tetapi pada waktu itu ya ada seorang hamba Tuhan yang bernama Elia datang ke rumahnya. Hamba Tuhan Elia mengatakan, adakah makanan di sini? Perempuan janda ini bilang, di rumah saya ini hanya tepung segenggam dan ada sedikit minyak. Nah, tepung segenggam ini apabila saya masak dan minyak, besok saya tidak ada makanan lagi. Tapi Elia bilang begini sama janda ini, buatkanlah aku dulu roti. Sesudah aku makan minum, barulah engkau bisa makan minum. Ya. Dan dia bilang bagaimana mungkin? Ya. Tapi Elia bilang bikin saja. Akhirnya janda ini dengar-dengaran sama hamba Tuhan, dengar-dengaran sama firman Tuhan, dia membuat, melayani Elia, dan apa yang terjadi? Ya, mungkin ibu-ibu sudah tahu jalan ceritanya. Selama bala kelaparan di Taman Samaria kurang lebih 3,5 tahun, ibu janda ini tidak pernah kekurangan, tetapi dia mengalami kelimpahan. Amin. Artinya, ya kalau kita senang melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya, tidak takut, ya kita beri kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan apa yang menjadi keperluan kita. Ya. Yang jelas kita mengutamakan Tuhan, ya. Singa muda boleh kekurangan, tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kekurangan satu jua pun. Ya. Jadi inilah yang saya perlu tekankan, milikilah iman bagaikan minyak dan air anggur. Sebab apa? Karena apabila Tuhan datang kelak pada kali yang kedua, Tuhan ingin menjumpai kita memiliki iman. Lukas 8 ayatnya yang ke-8. Boleh dibaca. Lukas 8 ayat 8. Injil Lukas 8 ayat 8.
ayat 8. 18 ayat 8. Oh, 18. I'm sorry. Lukas 18 ayat yang 8, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi anak manusia datang pada ia mendapati iman. Kelihatan putus-putus ya. Putus suara Bu Tiar, putus suara Bu Tiar. Oke, saya baca ya. Oke. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, apabila anak manusia itu datang, Tuhan Yesus, adakah, ini sebuah pertanyaan Tuhan Yesus, adakah ia menjumpai, mendapati iman? Nah, iman yang bagaimana? Bukan iman jelai, bukan iman gandum, tetapi iman bagaikan minyak dan air anggur. Saya kasih contoh Alkitab. Iman jelai sama seperti Petrus yang mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap dan dayang-dayang menjumpai Petrus, bukankah engkau, hai Petrus, yang menjadi pengikut Yesus? Ya. Terus Petrus bilang, aku tidak pernah mengenal dia. Ya kan? Sedangkan Petrus itu telah percaya Yesus, sudah melihat mujizat, sudah melakukan mujizat, ya. Tetapi ketika ada tantangan, Petrus ya menyangkal Tuhan Yesus. Ini kategori iman jelai. Ya. Kategori iman gandum. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Pada waktu Yesus bangkit ya dan berada bersama dengan murid-murid, Yesus mengatakan kepada murid-murid, terimalah olehmu akan Roh Kudus, kata Tuhan Yesus ya. Maka dia menghembuskan murid-murid dengan Roh Kudus, damai sejahtera yang kuberikan kepada kamu ya, tidak sama seperti dunia berikan kepadamu. Jadi setelahnya Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, Yesus menghembuskan kepada murid-murid ya kuasa Roh Kudus. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Sehingga murid-murid Petrus yang tadinya pengecut dan penakut, ya, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan pembaharuan. Ya. Itu kategori iman gandum. Kategori iman minyak dan air anggur adalah ya ketika pada hari Pentakosta ya Roh Kudus dicurahkan dan terimalah mereka menerima karunia-karunia Roh Kudus. Petrus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 dia diperhadapkan kepada pembesar-pembesar agama Yahudi dan Petrus berkata, kami lebih takut kepada Tuhan, lebih takut kepada Allah, dan dia tidak takut mati lagi. Yang tadinya dia takut mati, tetapi ketika dia terima anugerah-anugerah Roh Kudus, karunia-karunia Roh menyertai Petrus ya, dan Petrus dipakai Tuhan luar biasa dengan urapan Roh Kudus, dia tidak takut mati dan akhir hidupnya juga dia harus mati secara tidak terhormat ya. Itulah Petrus. Itu yang saya sebutkan kategori iman bagaikan minyak dan air anggur. Jadi bagaikan minyak dan air anggur ini adalah sebuah proses ya yang luar biasa ya. Yang tadinya belum penuh Roh Kudus menjadi penuh Roh. Ya, Roh Tuhan memberikan Petrus keberanian ya. Ketika Roh Allah dicurahkan karunia-karunia Roh di loteng Yerusalem, Petrus makin berani lagi. Ya, dia lebih hebat dipakai Tuhan secara luar biasa. Saat itu 3.000 orang bertobat dibaptis oleh Petrus dan teman-teman. Oleh karena Petrus khotbah di hari Pentakosta.
Nah, ini yang saya hubungkan dalam pelajaran tabernakel, ya. Iman jelai itu adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, yang bertobat paling paling tinggi dia dibaptis dengan air, kolam pembasuhan. Itu halaman. Dia harus meningkat sampai kepada berjalan terus sampai memasuki ruang Maha Kudus, melewati pintu kemah, ya. Pintu kemah itu tandanya baptisan roh dan kepenuhan roh. Tapi tidak cukup di pintu, dia harus lanjutkan, ya, berjalan terus sampai masuk ruang Maha Kudus. Ya, seperti saya sudah sampaikan bagaimana gereja disempurnakan melalui 7 langkah iman. Iman jelai itu 1 sampai 4, iman gandum 1 sampai 5, iman minyak dan air anggur adalah orang-orang yang melaksanakan langkah iman dari tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, akhirnya menjadi sempurna. Pak Jur bisa tampilkan 7 tingkat iman dan tabernakel. Mungkin ibu-ibu bisa melihat sebentar dan akan bertanya. Nah, dan pada akhirnya ya memasuki kegerakan besar di dalam gambar Daniel 9 ayat yang ke-27, disitulah kesempurnaan gereja. Gereja Tuhan diproses luar biasa lagi dengan masalah-masalah. Tetapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang luar biasa kepada gereja Tuhan pada masa itu, sehingga gereja Tuhan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sempurna roh, jiwa, dan tubuh, tidak dirusakkan oleh roh-roh antikris, tidak dirusakkan oleh apapun juga di dunia ini, ekonomi, oleh peperangan dan lain sebagainya. Tetapi gereja Tuhan yang memiliki iman bagaikan minyak dan air anggur, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sampai mengalami rapture atau keangkatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, demikianlah ungkapan rahasia Wahyu pasal yang ke-6, ayat 5 dan ayat yang ke-6, 3 golongan gereja akhir zaman. Tuhan memberkati. Serahkan kepada Ya. Tapi putus-putus, Bu. Sorry, saya nggak kedengaran nih. Putus-putus, Bu. Tiar, putus-putus. Ada gangguan. Kita kipas angin. Apa? Di sekitar Ibu. Nggak terdengar. mungkin lagi colok kali, lagi colok nggak? Lagi cas nggak, Bu Tiar? Nggak. Saya coba tutup kamera ya. Ya, oke, ya. Boleh. Ya, Shalom. Kedengaran nggak? Ya, dengar. Ya. Ya, dengar. Dengar, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Stanley yang sudah memberikan pemaparan hari ini luar biasa. Tadi ada dikatakan, disampaikan ada 3 golongan iman. Jelai, gandum, dan yang ketiga minyak dan air anggur ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, saya percaya kita semua sudah mendengar dan mungkin ada yang mau ditanyakan. Oleh karena itu waktu dan kesempatan saya serahkan kepada kita semua. Langsung saja dibuka mic-nya, langsung bertanya kepada hambanya Bapak Pendeta Stanley. Silakan Bapak Ibu buka mic-nya. Bertanya Pak Stanley tentang minyak ini tadi belum terangkat. Minyak maksudnya minyak kan air anggur. Nah, jadi kenapa itu menjadi satu kesatuan Pak? Minyak anggur. Ya. Minyak itu adalah gambaran Roh Kudus. Ya. Air anggur ini ada 2, yaitu berbicara darah Yesus, dan yang kedua adalah sukacita ya di dalam Roh Kudus. Ya. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang diurapi oleh minyak Roh Kudus, bukan minyak urapan ya, bukan minyak zaitun minyak yang suka dibawa orang ya, bukan. Minyak itu artinya orang-orang percaya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, orang percaya yang selalu bersukacita
di tengah-tengah masalah. Air anggur itu adalah orang kalau minum anggur dia happy. Jadi Tuhan bilang orang-orang yang bersuka cita di tengah-tengah masalah, ya dia tidak cemberut, dia tidak bersungut-sungut, ya dia selalu di dalam Mazmur mengatakan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Tesalonika, bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan dan bersukacitalah. Karena itu orang percaya yang tidak mau bersukacita, banyak bersungut-sungut, ya orang-orang percaya yang selalu ngambek dan tidak mau ini, ya dia akan jadi bagaikan 5 perempuan yang bodoh. 5 perempuan yang bodoh itu adalah orang-orang percaya yang sudah dewasa, tetapi dia bermasa bodoh, ya dia cenderung tidak mau, dia cenderung tidak ada persiapan, ya ketika ada kegelapan dia galau dan kemana-kemana dia mencari minyak, ya kan, tidak ada persediaan minyak, ya itulah 5 perempuan yang bodoh. Jadi, nah yang kedua, mungkin kita tahu kalau proses orang menjadi proses pembuatan minyak kelapa, ya ataupun air anggur, ya itu memerlukan sebuah proses, ya. Kelapa contoh, mungkin saya orang kampung tahu sedikit tentang proses pembuatan minyak goreng, ya. Keras, dicukur, diperas, ya, baru dimasak, baru dia jadi minyak. Itulah orang-orang percaya ini, bertahan, ya, bertahan, diperas sampai betul-betul dia memang nggak bisa Tuhan bikin, dia nggak bisa mengandalkan kekuatannya, dia harus mengandalkan Tuhan. Betul-betul seperti kata Tuhan Yesus, kalau kamu menjadi pengikut aku, kamu harus menyangkal diri kamu dan memikul salib setiap hari. Jadi salib setiap hari, tantangan persoalan itu tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Tetapi ya Tuhan bilang kepada murid-murid, marilah kamu kepadaku, ya yang berbeban berat, letih, lesu dan lelah, aku akan memberi kelegaan. Jadi kalau kita ada masalah, cobaan, tantangan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kelegaan. Demikian Pak Sur, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Coba yang lain, silakan yang lain. Oke, ada yang mau bertanya? Atau Ibu Remalam ada pertanyaan, silakan. Saya mau nanya Pak Stanley. Siap. Bapak tuh tadi kan sudah memaparkan tadi mengenai jelai, gandum, dan minyak dan anggur ya. Ya. Setiap permasalahan yang kita hadapi, terkadang kan kita serahkan sama Tuhan, ada jalan keluarnya. Pokoknya apapun yang terjadi, kita selalu berdoa karena kita utamakan Tuhan gitu Pak. Tapi kalau kita sudah melakukan semuanya, kalau nanti terjadi rapture itu, berarti kita nggak kena, kita udah terangkat Pak. Kalau terjadi apa? Rapture? Iya, kalau seandainya kita kan ibarat kata ada kesusahan, seperti kelaparan, seperti yang Bapak bilang tadi ya, memang ada kesusahan pada sekarang ini, naik cabai semuanya ya, tapi kita nggak, gimana sih ya, kita nggak terlalu memikirkan hal begitu ya, kita tetap aja bersyukur gitu. Di dalam kesusahan pun kita tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, kita andalkan Tuhan gitu. Berarti kita sudah, ibarat kata, kita sudah layak dong di hadapan Tuhan, Pak. Ya, jadi rapture itu ada 2 keangkatan. Yang pertama, keangkatan secara umum akan terjadi pada meterai ke-6. Dan yang kedua, secara pribadi. Ibu, apakah Ibu mau diangkat dulu secara pribadi? Hello. Saya mau jelaskan ya. Kalau boleh Pak, nggak usah kita alamin semuanya. Karena kita kan
kan sudah ngalamin di dunia ini kan Pak, semuanya. Ya kalaupun Ya, terjadi jadi kesusahan kita terangkat aja udah. kesusahan yang dimaksudkan di dalam Alkitab, ya, di dalam Wahyu pasalnya ke-6 itu kesusahan, kesulitan, kelaparan yang melanda seluruh dunia. Ya. Nah, itu kesulitan, kesusahan ini masih di Tahap awal. beberapa bagian. Ya, misalnya di Ethiopia, di Indonesia, di daerah NTT mungkin, di daerah, kalau di Jawa, di daerah Jawa Tengah sana, itu banyak saya lihat orang-orang susah cari makan di Jakarta. Ya, tapi kita akan melihat bagaimana keadaan ekonomi dunia ini, beras, harga-harga sembako itu sangat mahal dan susah sekali. Akan terjadi musibah, susah panen, tiba-tiba ada bencana alam, tiba-tiba ada banjir, kesulitan. Ya, kita makan tempe, tempe kan itu bahan dasarnya dari kedelai. Susah kita untuk makan tempe. Singkong pun saya lihat di TV itu kita masih impor, ya. Itu apalagi jagung juga begitu. Nah, kalau terjadi masalah bencana alam yang besar, ya, bagaimana serangga-serangga gagal panen dan lain semuanya, ekonomi dunia ini situasi dunia sulit sekali. Itu ke depan itu akan lebih parah, Bu. Ya, lebih menghebat. Kalau sekarang ini belum terlalu bagaimana, Bu. Kalau kita kemarin waktu COVID kemarin ya, ketika ada terjadi COVID, orang nggak bisa kerja, dikirim sembako-sembako, ya kan? Gereja-gereja, pendeta-pendeta siapa dikirim sembako, ya kan? Ada, pemerintah masih bisa mengatasi. Tapi kesulitan yang dimaksud di dalam Wahyu pasalnya ke-6 ini adalah kesusahan yang luar biasa. Ya, bayangkan kesusahan yang ini, 1 dinar ini, satu mangkok beras hanya bisa kita kerja 1 hari berapa? Buruh 1 hari 100.000, 150 apa 200 hanya bisa membeli beras, ya. Ya. Jokowi bilang tahun ini, ke depan ini dunia ini gelap, ya. Lah. Memang sudah Alkitab, tetapi orang percaya nggak ada. Kita percaya pemeliharaan Tuhan, sekalipun dunia ini gelap. Nah, kita nanti akan terangkat pada meterai ke-6. Pak Surbakti boleh munculkan di dalam slide gambar kemarin, yang saya kirim ke Pak Sur itu Daniel 9, satu sahabat terakhir, gerakan besar dan samaan antikris. Saya ingin menjelaskan ke Ibu tentang kapan ada rapture. Kapan ada waktu pengangkatan? Boleh Pak Sur? Belum pindahkan ke laptop, Pak. Belum pindahkan yang kembali ke laptop. Oh, Bapak belum pindahkan ya? Ya. Yang kemarin saya kasih ke Bapak? Belum? Iya, belum pindahkan ke laptop. Ya. Coba saya lihat. Tapi kayaknya kalau di sini nggak bisa ini saya. Ini. Saya lihat dulu ya. Dokumen. Merah. Sorry, aduh salah. Saya agak gaptek jadi. Kita lihat gambar. Lebih. Nah ini, cuma ini nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu jelas ya kali ya. Jelas nggak? Ya Pak, jelas Pak. Jelas ya? Ya. Nah kita lihat di sini. Di sini ada kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Nah, kekuatan 3-4 kuda ini, ya, peperangan mengakibatkan kelaparan,
Dan kita akan memasuki yang namanya kegerakan besar. Bisa lihat ya. Nah, kegerakan besar ini masih pada meterai yang keempat. Ya. Yang kita baca tadi itu meterai ketiga, yaitu kelaparan. Nah, di dalam kegerakan besar itu hanya berlaku 3,5 tahun. Nah, pada waktu kesusahan dan kesulitan melanda terus di masa kegerakan besar ini, orang-orang percaya justru akan mengalami kelimpahan rohani di hujan akhir ini. Hujan akhir dicurahkan. Nanti di situ kita lihat ada pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda, 7 kali ganda, sampai 10 kali ganda. Nah, hujan akhir pencurahan Roh Kudus secara penuh. Walaupun dunia ini dilanda dengan kelaparan yang besar, peperangan, dan lain semuanya. Tapi disinilah proses kesempurnaan gereja. Gereja disempurnakan. Ini itu meterai yang keempat. Memasuki meterai kelima, nah ini di bawah ini, yang meterai kelima, itu masa mengandung mati syahid. Nah, kita akan rapture itu pada ini, meterai ke-6. Sorry. Bisa dilihat? Nah, pengangkatan. Ya. Pengangkatan gereja pengantin. Ini sebelum zaman antikris. Jadi, Bu, kita harus disempurnakan dulu. Baru kita diangkat. Kapan disempurnakan? Di kegerakan besar. Nanti kita akan jelaskan tentang Wahyu pasal yang ke-12. Ya, kalau masih ada waktu dan kesempatan, Wahyu pasal 12. Ya. Nah, penyempurnaan, keangkatan itu di meterai ke-6. Meterai ke-6 itu adalah waktu rapture, karena setelah meterai ke-6, kita akan memasuki zaman antikris. Ya. Zaman antikris, orang-orang percaya tidak lagi di bumi ini, dunia ini, tetapi di awan-awan. Ya, selama 3,5 tahun. Jadi kalau kita mengalami kesusahan hari ini, itu masih kesusahan biasa-biasa. Tapi ada kesusahan yang lebih hebat nanti ke depan, yang lebih parah ekonomi dunia. Ya, sembako sangat susah. Tapi kita nggak usah takut dengan keadaan ke depan ini, karena Tuhan sudah berjanji minyak dan air anggur itu jangan dirusakkan oleh naga yang berkepala 7. Ini naga berkepala 7 dan bertanduk 10. Begitu, Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, Pak. Amin. Gimana? Ya, Pak. Makasih atas penjelasannya, Pak. Jadi Ibu, jangan dulu minta diangkat, Bu, ya, karena satu, Tuhan masih membutuhkan Ibu. Kedua, masih banyak PR, masih banyak keluarga saudara yang belum terima kabar ini, yang belum bertobat. Tuhan masih mau pakai Ibu, luar biasa. Jadi saya juga percaya Ibu nanti diangkat nanti di meterai ke-6. Ya. Amin, Pak. Amin. Sabar, Bu, jangan cepat-cepat, Bu. Kita bareng-bareng aja. Mohon izin tanya, Pak. Gimana? Mohon izin tanya. Aduh, hilang ini. Sorry. Suara baik, Pak, didengar. Saya dengar sih. Cuma saya nggak bisa lihat nih wajah Bapak ini. Sur, pencet mana ini? Sudah, siap. Mohon izin Pak Stanley. Ya. Di dalam firman kan ada tentang perang, sampar, ya. Dan 3 itu kan Pak. Dengan ya. Bagaimana hubungan yang Bapak perkatakan di dalam Wahyu 5 ayat Wahyu 6 sampai 5 dan 6 ini. Pandangan Bapak dan pendapat Bapak dengan kejadian-kejadian yang ada, mulai COVID, bencana alam, dan lain-lainnya.
Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang ini? Jadi pertanyaan Bapak itu dalam Wahyu 6 ayat 7 sampai 8 ya, tentang meterai keempat. Meterai keempat itu mengakibatkan 1/4 manusia menjadi korban. Menjadi korban karena pedang, kelaparan, sampar, dan binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas ini adalah gambaran negara-negara yang sangat buas ya, yang menentang sama sekali tentang Yesus Kristus Tuhan, orang-orang percaya. Nah, kalau kita melihat peta zaman ya, eskatologi, kita sudah berada pada meterai keempat ya. Bala sampar seperti COVID-19 itu adalah bagian dari nubuatan Wahyu pasal yang ke-6 ini ya. Tetapi ini belum klimaks, Pak. Belum klimaks. Ya, nanti akan eskalasinya akan lebih berat lagi ke depan. Ya. Jadi ada COVID apalah, bukan COVID-19, virus-virus yang ganas. Ya. Demikian juga peperangan. Peperangan ini tidak berhenti. Ya, kemarin ada perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan kedelai dan bahan-bahan sembako itu naik ya, karena di negara-negara Eropa ini ya terganggu supply dan lain semuanya ya. Jadi peperangan itu akan memuncak masuk pada zaman antikris, perang dunia ketiga antara 4 negara besar, Barat dan Timur, Amerika, Inggris, Rusia, dan Cina. Ya, ini 4 negara ini yang harus kita amati. Ya, nantinya akan ada Timur dan Barat. Nanti kita jelaskan di zaman Antikris itu ada perang besar sampai memasuki perang Harmagedon. Perang Harmagedon ya setelah selesai zaman Antikris. Jadi bala sampar penyakit ini ya, sekalipun banyak ditemui obat-obat, obat COVID, vaksin dan lain semuanya, tidak akan pernah berhenti ya sampai di sini. Kita tidak tahu minggu depan, bulan depan, akhir tahun depan ada penyakit lain lagi. Tetapi ini sudah merupakan pengenapan firman Tuhan ya. Orang sekarang gampang buat virus kok. Kalau saya dengar-dengar dan meneliti, ya sebetulnya virus-virus itu ya itu dibuat juga oleh manusia ya, disebar oleh negara-negara yang hebat oleh tertentu untuk mencapai tujuan. Ini memang sudah perang ideologi, perang ekonomi, bagaimana perang dingin ya, perang sebuah negara dengan negara tertentu bisa menghancurkan juga lewat virus-virus yang mereka buat. Mereka kirim kemana ya, supaya negara ini susah, miskin, dan akhirnya suplaian sembako dari negara tertentu atau jadi miskin dan lain semuanya. Akhirnya terjadi masalah-masalah. Itulah yang disebut kuda kelabu ya, hijau kuning ya, terjemahan baru. Jadi ini bagian dari pengenapan firman Tuhan. Demikian Pak, Tuhan memberkati. Yang kita lihat Pak sekarang kan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian ya, kita lihat lautan Cina itu kan, Indonesia juga terimbas. Rusia dan Ukraina, Amerika dengan Cina, Palestina dengan Israel. Apakah ini bisa Bapak tandakan sesuai dengan firman Tuhan yang kita... Iya betul Pak. Jadi negara-negara, kita lihat ya, Perang Dunia Pertama tahun 1914 itu dimulainya akhir zaman. Perang Dunia Pertama terbentuknya Volkenbond istilahnya. Volkenbond itu Liga Bangsa-Bangsa. Dengan maksud apa Pak? Dengan adanya Liga Bangsa-Bangsa, maksudnya jangan sampai ada perang lagi di dunia ini. Itu Perang Dunia Pertama. Tetapi dunia dikejutkan dengan Perang Dunia Kedua tahun 1939. Iya. Ya,
1939 sampai 1945. Ya. Nah, akhirnya Volkenbond ini dirubah namanya menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Dengan maksud apa? Agar supaya jangan sampai ada perang-perang lagi, ya kan? Tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini tidak bisa menghentikan, tidak bisa membuat dunia ini tidak ada perang. Ya. Tetap aja setelah tahun 45, ya. Selanjutnya terjadi perang dan perang terus, ya, perang Irak, perang apapun yang kita lihat ya pada itu terus berlanjut ya, perang Kuwait, perang yang terakhir kemarin. Nah, itu tidak akan berhenti yang namanya perang sampai pada gereja diangkat, ya, tidak akan pernah berhenti. Perang itu antar bangsa, antar suku, ya. Bahkan iblis itu masuk bukan hanya antar suku, antar bangsa, perang etnis, ya. Bukan cuma perang etnis, perang keluarga, bukan cuma perang keluarga, perang masuk ke dalam gereja. Begitu Pak. Itulah akan terus berkecamuk, ya, roh hawa nafsu untuk memangsa saudaranya sendiri, ya. Itu terjadi di mana-mana. Contoh di Indonesia kan, terjadi huru-hara, saling baku hantam antara suku, antar keluarga, tapi puji Tuhan pemerintah masih bersikap tegas, ya, masih aman. Tetapi tidak bisa dihentikan ini namanya perang. Walaupun kita Pancasila, ya, tapi kita lihat nih terjadi tawuran-tawuran. Apalagi kita memasuki 2024 ini, Pak, pemilu. Ya, kita harus banyak berdoa buat Indonesia supaya antara suku, antara partai, antara suami dan istri nggak perang, berbeda partai. Yang satu dukung Anies, yang satu Prabowo, yang satu dukung ini, akhirnya perang-perangan. Jadi itu hawa nafsu perang itu sudah itu Pak, akan berkecamuk lagi. Demikian Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Makasih Pak. Ya, bagaimana? Kalau nggak yang lain, kita akhiri. Ada mau tanya lagi? Ya, kalau nggak ada, silakan kepada doa penutup. Tapi sebelumnya, terima kasih Pak Stanley yang sudah berwaktunya untuk bersama-sama kita hari ini. Nanti diharapkan semua partisipan menyiapkan pertanyaan ya, untuk langsung kita bahas untuk berikutnya ya. Jadi banyak bertanya semakin mantap ya. Pak Stanley, mohon izin bisa apa tadi gambaran tadi untuk PDF-nya? Ya, minta ke Pak Sur ya, ada di Pastor Surbakti. Ya, kadang-kadang lupa Pak Surbakti. Ya, belum. Saya kan nggak tahu nomor telepon Bapak, jadi melalui Pak Pastor lah. 0821 Pak, 0821. Enggak, langsung aja Pak Sur ya. Oke, Pak Surbakti ya. Ya, Pak Sur minta tolong dibagi ke semua Pak, supaya bisa ini. Terima kasih. Siap. Ya, oke. Siapa hari ini doa penutup? Ibu Dita ya? Silakan. Terima kasih ya semua. Ya, silakan Bu Nita. Mau tetap kuat dan tetap semangat. Ya, silakan Bu Nita. Ya, nasib kita doa. Iya. HP ku lari-lari ini, screen-nya lagi. Oke, mari.